Halo guys, dengan Iwan 519 di sini. Nah, di video ini saya mau bagiin pengalaman saya ikut dengan Bang Necro ya, Bang Necromancer. Jadi penjahat alias Open PK. Nah, di IS itu saya rencananya cuma mau jadi PK aja ya. Cuman dari awal itu cuman up speknya itu claw aja buat Open PK gitu. Rencananya emang di IS cuman mau have fun aja sih. Full kontennya mau PVP-an aja gitu. Ya nanti kedepannya mau berkembang jadi HCE juga bisa kali ya. Lihat tadilah gitu. Tapi sekarang cuman pengen have fun aja gitu. Nah, buat para newbie yang baru main Albion yang pengen ikut ngerasain keseruan jadi bad guy ya, jadi penjahat gitu di Albion. Nah, ada beberapa tips dan trik nih ngelanjutin dari video tutorial sebelumnya gitu. Tapi kali ini mah cuma tips dan trik aja lah ya. Alias gimana cara cari silver dari PVP ya di zona full loot gitu. Jadi penjahat gitu. Oke, nah PVP di zona full loot itu sangat untung kalau misalkan, kalau kata saya, kalau kamu makin jago baca situasi itu bakal makin untung, makin cuan ya. Jadi intinya kalau masih banyak mati daripada ngekillnya, daripada lootingnya, artinya kamunya masih noob jadi penjahat. Contohnya saya. Kalau sendirian mah nggak bisa apa-apa. Untungnya ada Bang Necro ya, Bang Necro. Bang Necro ini alias Grim Reaper ya. Kalau di W server itu teman saya dari awal yang mendirikan Red Hawks di W server gitu. Oke, nah hari-hari ikut Bang Necro itu di IS saya langsung dapat banyak kill langsung ya. Di istilahnya mah di GB-in gitu. Langsung cuan juga gitu. Jadi nah ini yang beberapa saya pelajari dari Bang Necro ya tentang Open PK. Utamanya sekali lagi buat newbie ya, buat newbie yang baru pertama kali main. Kalau yang buat kalau yang para senior mah hormat saya. Gak ada tips dan trik buat para senior. Saya masih newbie juga sama. Ya ini yang saya pelajari aja dari Bang Necro. Oke, yang pertama kalau mau Open PK itu ya udah ya. Kayak udah di video sebelumnya juga, tapi saya ngelengkapin aja. Usahakan pakai senjata yang meta untuk DPS gitu. Yang lagi hype sekarang apa? Tapi yang murah meriah ya, jangan yang mahal-mahal. Nggak usah bawa yang apa artifak-artifak gitu mahal. Kalau Open PK kamu siap-siap mati juga soalnya. Jadi pakai yang murah aja. Nah, kalau Bang Necro ini pakai Curse Staff ya, itu bagus banget buat ngekill. Itu bagus lah, OP buat ngekill gitu untuk Open PK. Nah, tapi usahakan juga dalam satu tim juga ada yang jadi stopper alias nangkepin ya. Kayak saya pakai claw gitu. Fungsinya ya gitu. Untuk nyetop target ya atau buruan dari pecicilan ya, pecicilan dari lari, kabur-kabur. Biar teman-temannya ada waktu untuk ngejar terus bisa ngasih damage-nya ke orang tersebut, ke target tersebut gitu ya. Senjatanya ya kayak di video sebelumnya sih ada banyak kan ya. Kalau saya biasa pakai claw gitu. Nah, juga kalau bisa ada yang pakai senjata one shot. Kalau misalkan Curse Staff kan itu damage over time ya, sama ada burstnya juga sih ada sih gitu. Tapi ada juga senjata-senjata yang aslinya burst damage itu. Jadi istilahnya one shot gitu. Jadi sekali ngasih damage jebret banyak banget gitu. Nah, fungsinya apa? Senjata yang burst damage ini yang pertama itu bikin target kalian itu panik gitu. Jebret tiba-tiba nyawanya tinggal setengah. Waduh, kabur. Padahal ya kalau misalkan kalian yang PK kan rata-rata speknya gearnya kan murah-murah ya. Padahal kalau dilawan bener-bener bisa aja PK-nya yang mati gitu. Tapi karena udah panik duluan gitu, biasanya itu yang targetnya itu ya auto kabur ya, auto panik, auto kabur. Jadi merekanya lebih milih untuk kabur gitu. Jadi ya yang untung siapa ya? Untung ya PK-nya gitu. Jadi kita ada waktu ngejar-ngejar. Nah, selagi ngejar kan kita nunggu cooldown senjata kita gitu. Jadi enak di kita lah kalau misalkan senjatanya ada yang burstnya, ada yang one shotnya gitu. Nah, contohnya kayak misalkan crossbow biasa, ada dual dagger, ada claw. Nah, itu yang versi murah meriahnya. Kalau yang sekali lagi kalau PK senjata yang mahal-mahalnya boleh, yang artifak-artifak boleh, tapi kalau kamu silvernya udah kelebihan silver banget gitu, jadi buang-buang senjata artifak di nge-PK oke gitu. Tapi kalau kata saya makin bagus setnya kamu, makin banyak kamu dapat mangsa,
dan makin mudah untuk kamu kabur, makin susah kamu dibunuh gitu. Jadi emang ada ininya ya, ada alirannya lah, ada aliran PK yang udahlah gue pakai set murah gitu. Ada juga yang setnya harus Gucci dong biar banyak kill gitu. Nah jadi ada beda versi gitu. Kalau nggak saya sih aliran versinya yang murah meriah. Ya gitu lah ya. Soalnya buat newbie biasanya enaknya yang murah meriah gitu. Oke, next tips dari yang saya pelajari dari Bang Necro itu cari tempat yang kira-kira ada targetnya, yang biasanya gatherer pada kumpul. Kalau kamu mau cari fisherman, susuri sungai atau ada danau gitu, disusuri gitu. Kalau misalkan mau cari gatherer, cari yang lokasi-lokasi yang banyak node-nya, node gathernya, ada tempat-tempat gather yang bagus. Nah, utamakan ke situ gitu. Atau kalau lagi di map itu ada muncul node yang istilahnya aspek ya, ada aspek. Nah itu deket-deketin aja, biasanya pasti ada yang gather. Biasanya gitu, sama jam-jamnya diliatin. Kalau di jam prime time biasanya banyak lah targetnya gitu. Kadang-kadang pagi juga banyak sih. Kata Bang Necro juga pagi-pagi di saat orang-orang pada kerja apa segala macam banyak tuh yang gather. Jadi mangsanya banyak gitu, malah banyak kalau pagi-pagi. Ya atur-atur aja lah. Itu kalian riset aja sendiri di map apa yang banyaknya di mana gitu. Nah terus yang saya pelajari juga kalau lagi jalan ya, satu tim itu kalau bisa jangan terlalu banyak, maksimalnya 5 orang lah ya. 5 orang juga udah banyak sih. Soalnya apa, kalau misalkan tiba-tiba di map tersebut PK-nya banyak, tiba-tiba 8, 10, ya pasti panik lah itu, yang pada gather, pada mancing pasti pada kabur. Kalau nggak teleport pulang pasti ya pindah map. Jadi lebih susah cari mangsa kalau misalkan PK-nya banyak. Malah siapa coba yang datang? Malah polis. Oh, buat yang nggak tahu, polis itu ya orang biasa yang pakai gear set mahal, senjata bagus, yang datang secara bergerombol 10 orang gitu, datang ke red zone itu untuk emang sengaja nyari para PK. Nyari penjahat-penjahat kayak kita gitu yang mau bunuh-bunuh orang. Jadi kalau jumlah PK-nya banyak, yang datang yang pertama, kalau jumlah PK-nya banyak, satu timnya banyak, yang pertama target kabur, sasaran kabur. Yang kedua polis datang. Jadi mending bawa tim kecil aja lah gitu ya, tim kecil aja. Terus kalau misalkan di situ banyak PK ya ganti map lah, bagi-bagi sama PK yang lain ya. Bagi-bagi rezeki. Nah oke, berikutnya tentang open Discord. Nah gini ya, kalau bisa kalian open Discord ya, kalau masih baru-baru gitu ya, open Discord jadi koordinasinya enak gitu. Jadi saling callingnya kabur atau ini target di sini atau gimana. Tapi gini ya, ini mah antara saya aja ya, kebiasaan saya sama Bang Necro gini. Kalau saya sama Bang Necro kadang-kadang lebih pengen itu off Discord atau nggak pakai Discord. Kenapa? Gini, karena pertama kita udah tahu sama tahu, jadi harus ngapain. Kayak kalau kamu main badminton double kan itu udah tahu sama tahu ya harus ngapain, udah bagi tugas apa segala macam. Jadi nggak perlu banyak ngomong lah gitu. Nah enaknya apa kalau off Discord? Yang pertama itu, kalau kamu udah tahu sama tahu sama rekan tim kamu bisa fokus untuk mendengar di map itu kalau misalkan ada target. Contohnya orang yang lagi getar kan kedengeran tuh ya, kecek atau mukulin logam apa segala macam kedengeran ya. Terus kalau ada yang lagi farm, ada mobnya yang lagi bunuh-bunuh mob di red zone kan kedengeran jelas gitu. Kalau misalkan kalian lagi Discord kadang-kadang kan ngobrol, ngegosip lah, ngobrolin apa kayak. Jadi suara-suara targetnya itu kadang-kadang tidak jelas terdengarnya atau skip gitu, ketutup gitu. Padahal ada di target gitu. Jadi kalau saya sama Bang Necro itu lebih prefer off Discord gitu. Tapi syaratnya udah tahu sama tahu ya. Kapan kalian harus mount up, kabur, kapan spread, kapan nah ini ada target, kapan itu. Kadang-kadang saya udah tahu lah, maksudnya kalau tahu sama tahu ya udah langsung dismount, kejar, pukul gitu. Kalau udah banyak polis kabur. Nah, terakhir kalau misalkan kamu udah kerasa banyak polis ya. Nah, jangan buang-buang waktu, korbankan teman-teman Anda. Tinggalkan teman-teman Anda, korbankan mereka. Selamatkan diri sendiri ya. Tapi gini ya, yang kedengarannya kejam memang kejam. Tapi kalau misalkan mau banyak yang selamat, ya itu kodenya kayak gitu. Emang harus kayak gitu, harus ada tumbal, istilahnya tumbal proyek. Tapi ingat ya, kalau udah balik ke markas, diri gear ya yang jadi tumbal, kasihan gitu. Gitu ya. Oke, gitu aja. Ini nambah-nambah dari video sebelumnya.
Makasih udah simak. Kalau misalkan ada komentar, saran-saran, jangan segan-segan kirim ya, biar saya juga makin berkembang. Gitu aja, terima kasih, thank you, bye-bye.